Trending Kluivert out, Bung Toel bela Patrick Kluivert dan bandingkan dengan Sintayong. Ini dia penyebab kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Presiden Prabowo singgung kekalahan timnas Indonesia di sidang kabinet dan bawa-bawa pelatih baru. Selengkapnya hanya di channel ini. Nama Patrick Kluivert sempat trending di X setelah timnas Indonesia kalah lawan Australia yang berlaga di Sydney Football Stadium. Timnas Indonesia harus kalah dengan skor telak 1-5. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan tetap memuji penampilan anak asuhnya yang disebut tampil sebagai singa. "Saya pikir kami bertarung seperti singa. Kami tidak pernah menundukkan kepala kami," ujarnya. "Tetapi saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami, tetapi untuk semua orang yang mendukung kami." Di klasemen grup C, Indonesia ada di peringkat keempat dengan mengemas 6 poin. Di posisi 3 ada Arab Saudi dengan 9 poin. Posisi Indonesia masih belum aman karena ada Cina dan Bahrain di bawah yang juga sama-sama mengoleksi 6 poin. Secara strategi, Kluivert melakukan perjudian besar dan mengambil resiko dengan main menyerang dan high pressing dari awal. Akibatnya, Australia bisa beberapa kali melakukan serangan balik dan berbuah gol. Kemudian ditambah lagi dengan banyak error yang dilakukan pemain timnas Indonesia. Plus timnas Indonesia gagal mencetak gol melalui penalti yang dieksekusi Kevin Dix saat kedudukan masih 0-0. Pengamat sepak bola, Bung Toel tidak sepakat dengan trending Patrick Kluivert out. Dia pun menyinggung Sintayong. "Bagaimana mungkin menilai pelatih hanya dalam satu pertandingan," ujar Bung Toel. "Saya mengkritik STY sejak 2002 akhir. Saya baru mengkritik STY setelah 3 tahun melatih," katanya. Bung Toel juga menyinggung soal pendekatan taktik Kluivert saat timnas Indonesia lawan Australia. "Terjadi perubahan taktikal dan pendekatan yang berbeda. Itu bukan coba-coba, itulah gunanya perubahan pelatih. Kenapa STY diganti Kluivert? Karena ada ketidakpuasan terkait taktikal," ungkapnya. Jadi dia Patrick Kluivert harus melakukan pendekatan yang sangat cepat. Itulah bedanya pelatih tim nasional dan pelatih klub, pungkasnya. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan ini menyisakan beberapa catatan penting yang menjadi penyebab hasil buruk tersebut. Berikut penyebab kekalahan Indonesia saat dibantai Australia. Sebagian besar pemain baru bergabung dengan skuad hanya 3-4 hari sebelum pertandingan. Waktu persiapan yang sangat terbatas ini membuat koordinasi dan pemahaman antar pemain belum maksimal. Sehingga tak jarang terlihat kebingungannya dalam menerapkan strategi di lapangan. Timnas Indonesia juga menunjukkan pertahanan yang kurang solid. Keputusan untuk bermain dengan tekanan yang tinggi atau high pressing justru menjadi bumerang. Karena seringkali permainan Indonesia terjebak dan meninggalkan ruang kosong di pertahanan. Kondisi ini membuat Australia dengan mudah memanfaatkan celah tersebut. Terutama ketika Indonesia lebih sedikit jumlah pemain di lini belakang. Selain itu, pemain bertahan Indonesia dalam antisipasi bola-bola set piece atau crossing lawan juga masih kurang meyakinkan. Timnas Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas di awal babak pertama untuk membuka skor. Pada menit kelima, Kapten Yai Ijes melakukan sundulan yang masih bisa ditepis oleh kiper Australia. Kegagalan memanfaatkan peluang-peluang ini memberikan momentum bagi Australia. Pada menit ke-18, mereka berhasil memimpin 1-0 lewat penalti. Disusul gol kedua yang tercipta 2 menit kemudian. Di babak pertama, Australia bahkan menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui gol Jackson Irvine pada menit ke-34. Di babak kedua, timnas Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol oleh Romeni pada menit ke-78. Namun gol tambahan dari Jackson Irvine di menit ke-90 memastikan kemenangan 5-1 untuk Australia. Kekalahan ini menjadi pembelajaran berharga bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia diharapkan bisa memperbaiki performa dan memanfaatkan peluang lebih baik pada pertandingan selanjutnya.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung kekalahan timnas Indonesia saat melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di sidang Kabinet Paripurna. Prabowo mengatakan saat ini banyak pemain baru dan pelatih timnas yang baru. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo mengatakan masyarakat masih prihatin dengan timnas Indonesia. Mungkin kita masih prihatin. Tim nasional sepak bola kita masih belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat yang akan datang, kata Prabowo. Prabowo pun menyinggung tim dan pelatih yang masih baru. Ini juga ada tim yang baru dan pelatih baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang lebih baik. Prabowo menegaskan sepak bola menjadi hal yang penting harus diperhatikan oleh pemerintah. Dia tak ingin prestasi olahraga kita diremehkan oleh negara lain. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, terutama di hal-hal seperti olahraga, ujarnya.